di mana FFA itu harus di bawah 3,5. Nah, ketika buah masuk ke PKS, Pak, ini sering kami dengar dari Sobat Sriwijaya semua, kadang melalui proses sortasi ya. Buah Virgin ini sangat luar biasa gitu. Di mana potensi OR-nya itu 27%, dan analisa yang kami lakukan, misokrapnya itu lebih tebal, Bu. Di 50 sampai 55, dan lapisan layarnya dari atas sampai bagian ke dalam itu penuh, Bu. Penuh, dia berbentuk juga dia warna orange. Halo Sobat Sriwijaya dimanapun berada, jumpa lagi dengan kita kru DP Sriwijaya ya. Di sini kita pemandangannya agak lain, biasanya kita ada di kebun sawit, di area replanting. Saat ini kita berada di lokasi pabrik kelapa sawit. Dan di sebelah kami ini sudah ada beliau yang sangat berwibawa ya. Siapa beliau kita langsung perkenalkan. Silakan Pak. Ya, selamat pagi Bu. Perkenalkan, nama saya Nelson Sembiring, Bu. Di mana saya sudah berkecimpung di pabrik kelapa sawit ini sekitar 22 tahun yang lalu. Di mana saya, Bu, karir saya itu dari bawah, Bu, dari BHL, jenjang ke operator, mekanik, dan sampai saat ini menjadi mill manager. Gitu. Ya, baik. Tadi udah kita dengar bersama ya. Jadi beliau ini Bapak Nelson Sembiring sudah 22 tahun berkecimpung mengolah tandan buah kelapa sawit atau yang biasa kita sebut TBS ya, Sobat Sriwijaya semua. Beliau mulai dari bawah sampai saat ini level udah paling tinggi di Sampurna Agro ini. Beliau saat ini masih di Sampurna Agro. Jadi kalau segi pengalaman sudah nggak diragukan lagi. Mau karyawannya nokoi, Bapak ini udah paham. Karena beliau dulu pelakunya ya Pak ya, seperti itu. Baik, Sobat Sriwijaya semua, kita tentunya ingin tahu dong ya, sama ini kita bicara banyak tentang tonase, dan tonase. Tapi kita perlu tahu juga dong, dari buah sawit yang kita panen, itu kualitasnya seperti apa? Kalau dari Sobat Sriwijaya yang pelaku pekebun pastinya memang tonase, tapi kita juga ada Sobat Sriwijaya yang memang beliau punya sampai ke pengolahan CPO-nya. Nah, kita akan tanya lebih lanjut. Bapak, untuk di pabrik kelapa sawit ini sendiri ya Pak ya, kalau dari segi kuantiti pasti ya Pak ya, jumlah pasti. CPO yang dihasilkan. Nah, selain itu, apa yang ingin dicapai ketika mengolah produk CPO ini Pak, untuk dari segi kualitas? Untuk dari segi kualitas, untuk CPO kita itu ada namanya FFA, di mana FFA itu harus di bawah 3,5. Untuk mendapatkan kualitas FFA itu kita harus berkoordinasi dengan tim kebun agar buah yang dipanen itu 1 kali 24 jam harus sampai di pabrik. Dan begitu juga di pabrik. Di pabrik itu harus melakukan pengolahan. TBS yang pertama masuk itu duluan yang harus diolah. Nah, dari CPO itu ada namanya kualitas. Kualitas itu kadar air harus di bawah 0,20 dan kotorannya harus di bawah 0,020. Coba. Ya, jadi tadi ya Sobat Sriwijaya, FFA harus di bawah 3,5 ya Pak ya. Nah, FFA itu dicapai ketika kondisi buah jangan sampai menginap seperti itu. Nah, ketika buah masuk ke PKS Pak, ini sering kami dengar dari Sobat Sriwijaya semua, kadang melalui proses sortasi ya Pak ya. Sortasi ini sebenarnya apa dan kenapa kadang-kala ini ada buah yang sudah disetor ke pabrik ini ada potongannya? Itu biasanya disebabkan oleh apa Pak? Baik Bu, untuk kualitas TBS yang kita dilakukan di sortasi itu ada potongan yang namanya ada buah mentah, baru tangkai panjang, abnormal, itu aja Bu. Kalau untuk tidak yang lainnya, kalau untuk TBS inti, kita tidak ada melakukan pemotongan TBS, kita hanya memastikan kualitas yang dikirim dari kebun itu sesuai dengan yang mereka analisa di lapangan. Kami hanya sebagai cross check aja gitu Bu. Iya.
Jadi perlu digarisbawahi bahwa ketika Sobat Sriwijaya nggak mau dipotong tandannya yang masuk ke pabrik, ingat kematangan buah itu adalah yang utama. Kemudian cara potongnya juga harus benar. Kematangan saat ini Pak ya, harga TBS tinggi, udah mau dikejar hari raya, biasanya di situ nanti banyak yang buah mentah itu diturunkan. Hati-hati Sobat Sriwijaya semua. Nah Pak, kalau di kebun kelapa sawit ini dari segi buahnya kita kan tahu ya Pak ya, ada buah kelapa sawit dari ketebalan cangkang, ada dura, tenera, dan pisipera. Pasti itu ngaruh juga ya Pak, benar. di rendemennya. Yang paling tinggi yang mana Pak itu? Kalau kalau kita di pabrik ini selalu menginginkan ya kualitas buah itu ya yang harus teneranya lebih tebal. Yang misokrap itu rata-rata di 50 sampai 55%. Itu yang mempunyai potensi OR tinggi Bu, ya, di kisaran 25 sampai 27%. Ya, berarti memang buah yang kita harapkan yang masuk itu adalah tenera ya Pak ya. Nggak ada kita harapkan dura ya Pak ya. Rusak nanti pabrik Bapak semua. Jadi tenera, benih unggul menghasilkan tenera ya. Kemudian dari segi warna Pak ya, kalau buah kelapa sawit ini kan kita pernah mendengar nih, buah yang ada beberapa jenis dari tingkat muda sampai matang. Ada yang paling banyak itu mentah hitam, matangnya oranye kehitaman. Kemudian ada yang mentah hijau, matangnya oranye atau virescent. Ada juga yang tipe albesen. Mungkin jarang ya di sini Pak ya kita jumpai. Nah, untuk di pabrik Bapak sendiri sering mengolahnya yang tipe mana? Pernah mengolah dari tipe mana saja Pak? Boleh disampaikan ke kami. Bu, untuk kita yang selalu ada di PKS ini Bu, kita sering menjumpai buah yang yang seperti Ibu sampaikan, yang mentahnya hijau, masaknya dia warna orange, yang satu hitam. Jadi dua tipe ini yang kita sering kita terima di PKS ini Bu. Ya, saat ini rendemen Bapak masih aman? Untuk saat ini di bulan Januari Februari ini kita melampaui batas target yang dituntut oleh manajemen lah Bu. Oke Pak, jadi tadi Bapak yang banyak diolah di pabrik Bapak ini yang warna buahnya oranye biasa sama oranye yang mentahnya hijau ya Pak ya, atau virescent gitu. Nah dari segi hasil rendemen dan kualitas Bapak sampai dengan saat ini bagaimana Pak dengan dua buah masuk di lokasi pabrik Bapak ini? Ya, dengan untuk saat ini Bu, rata-rata rendemen kita masih tercapai di 23%. Dengan untuk kualitasnya rata-rata kita buah itu tadi Bu, yang orange dan yang merah tadi Bu. Ya, jadi masih aman. Dari paparan beliau yang sudah berkecimpung 22 tahun, bahwasannya warna buah untuk buah yang matangnya oranye sama yang oranye hitam ya Pak ya, itu tidak ada masalah di kualitas minyak ya Pak ya. Yang tadi yang mempengaruhi lebih banyak di kematangan tentunya ya Pak ya. Kematangan harus benar-benar matang. Dan beliau ini ya Sobat Sriwijaya, pabrik yang kita datangi ini adalah pabrik dari GTA ya, PT GTA. Dari Sampurna sendiri tahun 2024 kemarin memperoleh reward. Salah satunya tentunya dari segi kualitas yang dicapai. Seperti itu ya Pak ya. Baik Bapak, mungkin di sini Sobat Sriwijaya ingin tahu, saya pun juga penasaran nih Pak. Atas kualitas CPO yang Bapak salurkan. Mungkin kita kan sampai ekspor juga ya Pak ya ke luar negeri. Di situ apa yang paling mempengaruhi? Apakah selama ini yang ditakutkan Sobat Sriwijaya semua, misalnya nih buah yang hijau tadi itu mempengaruhi kualitas, sehingga banyak yang saat ini masih pendapat buah hijau yang warnanya matangnya oranye itu ditolak pabrik. Kalau hijau pasti Bapak tolak ya Pak ya, karena masih mentah. Itu Pak, coba bisa dikasih pencerahan. Gitu. Jadi gini Bu, jadi kalau kita cerita sama buah perisken ini, dulu mungkin orang beranggapan seperti itu Bu. Kalau dulu orang mungkin perusahaan itu menanam itu perisken ini hanya di perbatasan antara lahan perusahaan dengan warga supaya tahu buahnya itu. Tapi dengan varietas ini saat ini buah perisken ini sangat luar biasa gitu.
di mana potensi OR-nya itu 27%, dan analisa yang kami lakukan, misokrapnya itu lebih tebal, Bu, di 50 sampai 55, dan lapisan layarnya dari atas sampai bagian ke dalam itu penuh, Bu. Penuh, dia berbentuk juga dia warna orange. Beda dengan yang lain-lain gitu, Bu. Jadi kualitas buah Afrika ini untuk kedepannya mungkin suatu potensi yang sangat luar biasa untuk kedepannya gitu, Bu. Ya. Jadi catat ya Sobat Sriwijaya semua, tadi potensi rendemennya bisa 27%, sudah dicek oleh Pak Nelson di laboratoriumnya, kemudian juga persen mesokap yang dihasilkan itu persentasenya dominan. Jadi tentu saja kalau dominan mesokapnya pasti minyaknya akan lebih banyak ya benar. Pak ya, Ya, seperti itu. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Sukses selalu untuk Bapak, sehat selalu untuk Bapak. Ya, terima kasih kembali, Bu. Benih Sriwijaya, benih unggulan di semua lahan.